Swastiastu. Selamat datang di podcast konsep ya. Kali ini kita akan ngobrolin seputar apa nih? Apa kesehatan? telat gajian. Wush. Enggak ya. Telat gajian itu berpengaruh dengan kesehatan loh, enggak sih? Gak bisa berpikir. Oke. Ya kali ini kita akan ngobrolin tentang seputar kesehatan. Ya karena kemarin ya, oh ini jauh banget. Udah lama banget kita nggak podcast ya. Karena kemarin kan ada bencana kemarin. Kemarin ada korsleting listrik. Blackout itu udah dulu tuh. Oh udah itu beda. Beda. Okay. Kemarin ada bencana banjir. Banjir ya. Berhubung dengan banjir kan berpengaruh banjir juga kepada ekonomi, kesehatan. Bukan hanya banjir itu bukan hanya mengakibatkan kerugian lumpuh, jasmani, rohani. Benar. Apalagi? Jiwani. Ada jasmani dan rohani. Jangan ditambah-tambah lagi jasmani dan rohani aja ada. Iya. Dan kayak ini sudah hadir narasumber kita. Wah, tepuk tangan dulu. Iya. Tentunya narasumber kita tidak kaleng-kaleng. Ini adalah koordinator Safety Center Taksu dan Badung Emergency Service dan Treatment Diskes Badung. Dan juga Ketua ID Cabang Badung. Wah, ya. Swastiastu Pak Dokter. Swastiastu. Pak Dokter Komang Arya ya, dan lagi satu? Udah kenal lah semuanya. Siapa nggak tahu beliau? Kemarin podcast terakhir kita sudah ngobrol sama Bapak Dokter ini. Terakhir ngobrolin tentang UMR Jogja. Bukan ngobrol. Enggak ya, kita ngobrolin tentang HIV/AIDS. Iya benar. Oke, ini kita akan ketemu lagi dengan dosen paling ganteng nih dosennya di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, Dr. Cok Wahyu. Swastiastu. Lihat nih, aku saja. Wah di Power Ranger. Terima kasih banyak, ya. Kita berubah jadi kamera tadi. Iya. Di sini kita diperiksa guys. Dan ini ternyata ini studio baru kita. Yoi. Enggak lagi. Kita kesini away ya. Kita kesini away. Kita pertama kalinya podcast away hari ini ya. Iya. Mungkin kita akan rujuk ke dinas-dinas yang lain juga ya. Mungkin ya bisa ya. Bisa kita rujuk ke dinas-dinas yang lain nanti. Ini dinas kesehatan pembuka pertama rujuk. Benar. Saya nggak mau. Bicarakan nih hari ini. Kita akan ini kan kemarin kita habis kena bencana nih. Dan tadi juga kita udah ngobrol, ternyata di Badung sudah banyak sekali ada update. Apa tuh? Yang kita nggak tahu. Apa aja yang kita nggak tahu nih? Wah, nanti kita akan ngobrol dengan Pak Dokter ya. Oke, Pak Dokter kemarin kan ada musibah banjir nih Pak Dokter. Iya benar. Di Badung kan ada beberapa wilayah yang terdampak. Wilayah terdampak. Gimana penanganan dari pergerakan dari Dinas Kesehatan untuk menangani banjir itu kan? Ini kan bukan soal BPBD saja yang tadi yang sempat kita bridging tadi itu. Banjir itu tidak hanya mengakibatkan kerugian material tapi juga kesehatan kita juga menurun. Ya, baik. Jadi kalau ngomongin masalah bencana itu adalah urusan semua orang. Nggak mungkin kalau ada bencana, BPBD aja. Itu kalau aja kita ngomongin masalah bencana di Dinas Kesehatan juga sudah sangat terorganisir. Jadi sebelum bencana, saat bencana, sama sesudah pasca bencana. Jadi semuanya sudah kita atur semuanya. Di saat kemarin kalau menukik apa sih yang dikerjain? Yang penting adalah kerja cepat kita. Jadi tidak ada posting time. Langsung Bapak Kadis kami memimpin, kita kumpulkan, kita rapatkan di malam itu, langsung besoknya action. Langsung Pak Dokter ya. Iya, kenapa bisa langsung action? Karena apa? Sebelum bencana kita sudah lakukan pelatihan. Iya, semuanya sudah kita bagi. 24 jam layanan kami baik di safety center ini ataupun di 13 puskesmas. Jadi kalau kemarin tadi dibilang transportnya enggak bagus, kita sudah ada di Kuta Selatan. Udah ada di Kuta Selatan. Timnya juga sudah ada di sana. Memonitoring semuanya dari sini. Apa yang diperluin kita sediakan. Yang tidak kalah pentingnya di safety center ini, kalau awal teman-teman ngomong apa? Evakuasi, kita tanganin. Tidak seperti itu. Di kita apa? Cek dulu kapasitas SDM kita. Yang kedua, ada enggak rumah sakit atau puskesmas kita yang terdampak? Itu juga berpengaruh loh. Oh iya benar. Siap dan tidak siapnya ya. Siap dan tidak siap. Dan lagi satu, tidak perlu menunggu kami ada gawat darurat bencana. Kita di sini nelpon pagi, sore, malam. Kita cek tuh apakah mereka standby enggak.
Jadi pas ada bencana kita jalankan semua kayak gitu. Okay. Itu pembuka dulu, nanti kita kupas lagi. Oke. Ini mantap nih. Oke, dan Tapi lucu tadi tuh kalau seandainya kita pakai gini lucu kayak ini pasiennya ada, pegawai medisnya ada, puskesmasnya nggak ada. Puskesmasnya tuh nanti kebanjiran. plot twist. Bingung ya. Oh, berarti tadi seperti yang dokter bilang tadi itu berarti kita cek dulu kesiapan di Iya. di fasilitas tenaga medis. Baru bisa kita mengkoordinasi semua korban gitu berarti kemarin ya biar nggak nanti sudah setelah dicek semua ternyata ada dampak puskesmas ternyata juga kerendam banjir. Benar. Gimana kita mengobati orang sakit ketika kan sedangkan kita terkontaminasi juga. Sedangkan kita sakit juga. Nggak terkontaminasi sebenarnya kalau sakit tenaga kesehatan kan nggak mungkin di rumah sakit kan. Iya benar. Jadi kalau semuanya kita ngelihat itu namanya di dinas kesehatan itu namanya SPGDT, Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu. Mohon maaf, Pak Dokter, apa? SPGDT. GDT. Iya, Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu dibagi 2. Sehari-hari dan bencana. Sehari-hari yang tadi ada kecelakaan 1, patah tulang, evakuasi. Ada orang serangan jantung, kita evakuasi. Ada di rumahnya tidak bisa ke puskesmas, kita tanganin. Jika sehari-hari ini tidak bagus, jangan berharap yang bencana bagus. Makanya kemarin kita tidak sombong, tapi apa? Skop bencananya masih kita bisa tanganin di Kabupaten Badung. Karena apa? Sehari-hari kita sudah bagus. Gitu. Oke dok, di Kabupaten Badung dok ya. Ya. Kemarin kan ada juga banjir di Taman Pancing. Nah, Taman Pancing tuh kita kan di Badung kan juga bagian dari ada juga Dikit. ya condong gimana dekat lah ibaratnya. Itu kemarin Kabupaten Badung juga membantu ke sana atau tidak? Iya, baik. Ini bagus nih pertanyaannya. Jadi skop bencana kita tidak lagi ngeblok-blok. Kalau kita ngomongin nih, nggak perlu blok-blok, apalagi gawat darurat. Emangnya situ nelpon, wih ini warga Badung gawat darurat di mana di Denpasar? Wah, per ke Denpasar atau yang lainnya di Kintamani bro, nggak bisa kan? Kita terima, kita yang koordinasikan. Nah, nanti warga kita yang kecelakaan di Kintamani misalnya. Ini orang mana? Orang Badung. Wah, suruh ke Mangusada weh. Nah, betul. Gitu. Jadi itu bagusnya. Makanya ngomongin tadi, semuanya sudah ada pembelajarannya, sudah ada modulnya, sudah ada SOP-nya. Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadunya ini. Jadi artinya apa? Oh kita, misalkan tuh Taman Pancing. Denpasar nggak bisa mengevakuasi ke sana. Kita yang datang. Kalau akses kita bisa dan SDM kita ada. Sama juga kalau misalkan itu di Denpasar, tapi kami yang tidak bisa ke sana, berarti Denpasar yang akan untuk membantu. Kayak seperti itu kira-kira. Ya, itu pembahasannya. Jadi bagaimana kita berkolaborasi. Jadi sebelum bencana, saat bencana ataupun pasca bencana. Namun yang paling terbungkus bagus adalah apa? Di sebelum bencana itu sehari-hari. Harus bagus dulu. Benar. Nggak bisa kita ngomongin bencananya bagus kalau sehari-harinya nggak bagus. Sehari-harinya tidak bagus. Oke Pak Dok, dari laporan itu yang diterima nih, apakah ada indikasi tren kenaikan kasus penyakit tertentu yang sekiranya rentan muncul di kalangan masyarakat? Iya. Saat bencana dok. Pasca bencana ya. Ya. Kalau pasca bencana saat ini kemarin sudah ada laporan resmi bahwa memang terjadi peningkatan beberapa kasus, terutama pada warga yang berdampak dan mengungsi karena kan belum bisa balik ke rumahnya beberapa pada saat itu. Jadi ada diare pertama ya. Jadi kemudian Diare. Itu mencret. Nah, itu orang kayanya diare. Orang yang mampu ya mencret. Diare itu sama. lidahnya aja beda. Diare. Terus kemudian yang kedua itu yang paling sering adalah ISPA, infeksi saluran pernapasan atas, itu juga ada. Kemudian jangan lupa karena air tergenang ya, kemudian bisa menimbulkan sarang nyamuk. Nah, yang paling meningkat lagi adalah air-air ini adalah demam berdarah. Jadi demam berdarah memang mulai meningkat. Selain juga memang musim ini kan musim pancaroba ya, hujan kadang-kadang kemudian panasnya. Panas Nah, itu adalah breeding nyamuk. Jadi dalam artian nyamuk berkembang biak sangat intens jadinya sehingga demam berdarah lumayan meningkat di beberapa kabupaten di Bali juga dikatakan seperti demikian. Nah, yang terakhir kalau dengan berhubungan dengan banjir ini sering terjadi. Namanya penyakitnya adalah leptospirosis. Ya, jadi leptospirosis ini adalah penyakit yang ditularkan melalui kencing tikus. Karena
tikusnya kencing ya, dalam artian kan kalau bisa banjir biasanya ada istilahnya air yang mengalir. Nah ya air yang mengalir inilah yang membawa kencing-kencing tikus yang tadinya berada di satu sisi titik misalnya hanya di sana mengalir, menyebar jadinya. Nah itu apabila kita tidak menggunakan alas kaki yang baik dan benar dan kemudian ada luka di kaki misalnya, ya bisa masuk melalui situ. Karena kan seringkali banjir kan kita jalannya tanpa alas kaki kadang-kadang kan karena becek dan sebagainya. Nah itu kalau ada luka, kita tidak sadar luka. Bakteri yang menyebabkannya itu sebenarnya bakteri yang ada di kencing tikus. Jadi nama bakterinya adalah bakteri Leptospira. Nama penyakitnya leptospirosis. Nah begitu. Jadi itu yang biasanya meningkat di saat-saat banjir. Kemarin memang ada satu kasus memang ada leptospirosis. Tapi syukurnya dalam kondisi leptospirosis yang ringan. Jadi ada grade penyakitnya dari ringan, sedang, dan berat. Demikian. Jadi kencing tikus nih Pak? Yes. Kencing tikus nih? Ya. Yang paling membahayakan ketika kita mengkonsumsi kencing tikus. Sengaja, tidak sengaja tertelan ya. Itu pernah. Apa aja kita makan? Itu sering juga terjadi, tapi tidak sengaja biasanya. Ya misalnya dalam artian yang pernah terjadi beberapa kasus adalah, jadi mohon maaf sekali bukannya apa. Jadi ada kalau biasanya kaleng kaleng kongguan. Bukan kaleng minuman itu kan belum dibersihkan pada saat kita langsung meminumnya. Nah itu seringkali ada tikus yang memang kencing di sana, itu pernah terjadi. Jadi memang betul-betul. Kalau di bagian barat biasanya di wine, orang nyimpen wine kan di bawah tanah tuh. Nah ternyata ada tikus-tikusnya, jadi minum seperti itu kena leptospirosis. Itu sering terjadi di barat. Tapi yang kalau paling kita fatal dari kencing tikus itu apa gininya? Penyakit leptospirosis ya. Kalau leptospirosis itu spektrum penyakitnya dari ringan-ringan biasa kayak penyakit biasa demam, kemudian batuk pilek seperti itu ada memang leptospirosis sekarang. Kemudian yang sedang biasanya matanya kuning. Pas lagi satu ada mata berubah jadi kuning, kemudian terjadi mual muntah dan sebagainya. Dan yang terakhir yang paling berat adalah bisa menyebabkan gagal ginjal. Jadi tolong asuransinya. Saya sering capek. Ya. Nggak, emang ada lemah aja. Emang ada tua ya. Kemarin wilayah saya tidak kebanjiran. Tapi lo saya juga nggak banjiran. Kenapa sih? Gimana? Oke. Karena tadi Pak Dokter tadi nunjuk ke Pak Dokter, kita udah siapin nih Pak Dokter. Ya. Surprise buat Pak Dokter. Kita udah ini sahabat Pak Dokter yang udah lama banget. Karena kita sudah hubungi tadi. Nggak ketemu sama Pak Dokter, jadi kali ini kita surprisein. Siap. Ya. Yuk. Nggak ada. Tetet. Oh iya. Tetet. Ini surprise-nya. Ini. Pak Dokter hari ini ulang tahun. Iya. Selamat ulang tahun Pak Dokter. Ulang tahun saya yang ketiga dalam satu tahun ini ketiga kali. Tiga kali udah ya nggak apa-apa Pak Dokter ya nggak apa-apa. Kayak otonan. Ini Pak Ga beli di mana Pak Ga? Ini saya dapatnya di dapur Raditya ya. Ini namanya apa? Ini custom cake eatery. Oh, jadi bisa apa aja kayak custom. Buah bisa. Sepatu gitu bisa. Iya, bisa bentukin sepatu. Oh, gitu. Bentukin tas bisa. Alamatnya di mana? Di Jalan Raya Sading. Oke, nomor 95 Mengui Badung. Langsung aja ke di Instagramnya @dapoer.raditya. Teleponnya di 082 237 791 473. Wah, selain ini apa aja lagi produknya? Banyak ada fruit cake juga. Nah, ini nih. Wah, kita langsung. Ini karena Pak Dokter ulang tahun kita sudah langsung siapkan. Pak Dokter, happy birthday. Tes cue lu Pak Dokter. Ya. Enggak ada tes cue. Ini namanya apa namanya? Ini apa namanya? Roll vegetable roll mungkin ya. Roll Royce ya. Oh, salad roll nih namanya. Salad roll. Ini Pak Dokter silakan kita. Wah, ini kita ada sharing is caring Pak Dokter ya. Iya. Silakan Pak Dokter. Kalau setiap podcastnya kita berdua ada UMKM. Iya. Kita wajib. Oh gitu. Wajib Pak Dokter. Ini UMKM yang sudah menjadi binaan Dinas Koperasi UKMP Badung. Diskop mantap sekali. Pertanyaannya, apa tuh kan harus nyicipin. Ya. Kalau ketagihan gimana nih? Beli sendiri Pak Dokter. Iya, kita ada bungkusannya harus support Pak Dokter. Ya, harus support UMKM. Tinggal nanti tadi follow dulu Instagramnya dapoer.
Raditya. Ya. Oke, siap. Silakan. Pak Jadi Dokter. ada big platter. Ini black platternya. Ini letternya. Itu kebab kentang dan fire chicken. Ini bro. Nih. Iya ya. Kalau Ini komplit semua. ini Big platter B, sushi kani, kentang goreng, dan fire chicken. Dan ini mantap ini. Bisa buat ketagihan ternyata. Ya. Karena Pak Dokter harus menjaga kesehatan, Pak Dokter yang itu aja dah, salad aja. Saya ini ya. Apa sayurnya aja saya? Kita pilih lagi nih. Kita sayurnya aja katanya Dokter Komang. Nah, ini ada. Yang mana buka nih? Dimsum mentai ini. Dimsum mentai nggak ada. Ini dimsum mentai, Pak Dokter. Wah. Nih Pak Dokter, boleh. Enak. Yang mana? Siap. Wah, Ini juga nih tuh. Kan Wah, Dokter Komang yang bagikan. Kapan lagi dibagikan sama Dokter Komang? Oh. Ini kita akan kasih nilai untuk UMKM apakah ini memang best produknya atau tidak gitu. Kayaknya sih kalau sudah masuk sini pasti produk-produk terbaik sudah dikirim. Seksual. Jadi sudah melalui Masih. ini produk yang sudah masuk ke sini ini sudah melalui proses penyaringan. Udah gak ada kencing tikus ya? Itu Uji sehat makanan. Uji kesehatan makanan. tidak ada leptospirosis apa namanya tadi? Leptospirosis. Leptospirosis. Dia soalnya pasti ke kiri jadi ya. Apa? Left. Left. Jatuh. Ayo, Siap. Silakan, Dokter. Saya pengen hidup sehat. Coba. Jadi coba spring roll. Nah, Saya coba yang ini. spring roll silakan. Pak Dokter lama di ini berarti. Oke, sini Pak Dokter. Sugar nempel ya. Biar keren. Enak nih. Wah, emang Pak Dokter lapar nggak? Jawabannya benar. Benar itu ya. Jawabannya benar. Nih. Mantap. Mantap. Kacau. Nih kan. Jatuh. Sampai jatuh. Berarti kita nak lanjut nih. Enggak lanjut. Sabar dulu. Ini enggak lanjut podcastnya ya nanti. Oh. Nah, sekarang gini Pak Dokter, boleh nggak dipaparin seperti apa sih upaya respon cepat yang dilakukan saat bencana kemarin Pak Dok? Apakah pada setiap wilayah tersebut sudah ada layanan khusus seperti posko kesehatan atau klinik darurat yang dibentuk? Oke, baik ya. Ini ngomongin masalah ini, kita itu udah tadi tak jelasin. Jadi kita Kabupaten Badung ini di Dinas Kesehatan sudah siap dalam keadaan sehari-hari dan bencana. Yang kemarin kita lakukan apa? Jadi respon cepatnya dari Bapak Kadis Kesehatan sudah mengumpulkan langsung. Tidak perlu bertatap muka secara langsung menggunakan Zoom. Itu yang pertama. Setelah itu, besoknya di tanggal 11, itu kan tanggal 10 dini hari ya. Tanggal 11 kita langsung turun. Membagi menjadi 4 tim. Tim 1, 2, 3, 4. Di sini bukan main-main ini namanya. Sudah ada dokter umum, dokter spesialis anak, THT, sama penyakit dalam kita turunkan. Wow. Kebetulan ini adalah dari Rumah Sakit Giriasi sama Switi. Karena kan menunggu izin operasional. Jadi apa? Bukan pas momennya, tapi cara menghitung dan mengaturnya sudah bagus. Karena apa? Kalau kita ngambil yang dari puskesmas, kita standby kan mereka di 13 puskesmas. Bagaimana kalau orang puskesmasnya kita suruh ke posko pengungsian, tapi mereka datang ke puskesmas, tutup puskesmasnya. Iya, benar. Itu tujuannya. Jadi mapping, mengatur. Karena apa? Karena kita sebelum terjadinya bencana, kita sudah punya namanya tim krisis kesehatan atau nama bahasa Inggrisnya HEWAC. Ya, jadinya pas ada bencana kita aktifkan itu. Bapak Kades sebagai pimpinannya langsung meliding semuanya. Terus selanjutnya di tanggal 11 itu kita 4 tim nih, cuma ada satu posko pengungsian yang besar. Itu adalah di Dalung. Kita langsung ke sana, dropping peralatan, obat kita tanganin. Ada hal yang menarik. Apa tuh? Kita tanganin di sana bukan hanya masalah bencananya, tapi apa? Ada ketusuk paku. Bagaimana tetanus. Kita mengkoordinasi untuk tetanusnya. Sampai kita bersihin di sana, karena kita tidak bawa obat tetanus, kita kirimkan ke Rumah Sakit Mangusada. Ada hal yang lain. Apa itu? Orang dengan kanker. Waktu kanker mama. Kemarin nih Kak. Kemarin obatnya rutin di salah satu rumah sakit pemerintah hanyut. Nah gimana? Itu kita koordinasikan dengan rumah sakitnya sampai dengan ke BPJS. Jadi kalau kita ngomongin masalah kebencanaan ini, kita lakukan secara holistik. 3 tim yang lain bagaimana? Kita ke kapal, ke Mengui Tani yang di Gadon yang satu ambruk tuh, ke sana kita lakukan.
Itu rangkaiannya dari tanggal 10 sampai dengan tanggal 16 kita terus melakukan evaluasi. Jadi evaluasinya setiap malam. Bapak Kades memimpin rapat, apa strategi selanjutnya. Syukurnya di setiap penanganan ini semuanya bisa tertangani oleh Kabupaten Badung. Tidak perlu kita bilang krisis kesehatan skupnya Provinsi Bali. Nah terus baru kita ngomongin pasca bencana nih. Yeah. Nah pasca bencana sedikit saya spill. Yang tadi dibilang sama Dr. Cok Wahyu, luka kaki. Tapi ada yang bahaya di sini. Luka hati. Wah. Beneran nih, jangan digarisbawahi. Luka hati itu namanya ada penyakitnya. Anak yang ditinggal oleh bapak ibunya yang ambruk itu ada namanya PTSD, Post Traumatic Stress Disorder. Benar. Ya, artinya apa? Dia merasa trauma. Anak-anak kecil baru ada hujan aja dia takut karena terendam. Nah, sampai ke sana kita mengevaluasinya. Kita bekerja sama dengan organisasi profesi, dengan spesialis penyakit kejiwaan. Itu apa? Kita dapat datang ke sana, melakukan sosialisasi, pendekatan biar enggak takut. Lagi satu, itu juga kita kerjasama nih, karena untuk penanganan psikososial itu adanya di sebelah di KB, Dinas KB, P2KB. Jadi kita berjalan ini baik dari kesehatan juga saling melakukan koordinasi. Benar. Lagi satu saya lupa nih mengingat karena mukanya sudah tegang-tegang nih, makanya saya lupa. Enggak tegang nih. Serius nih, apa saya ketegangan ya? Jadi lagi satu, saat bencana itu kita memberikan vitamin. Kira-kira siapa? B kompleks, vitamin yang lainnya. Vitamin cium, cinta. Bukan. Ada vitamin cinta, benar. Itu yang terpenting. Ya. Jadi gini, kira-kira kalau pertanyaannya, siapa yang kita kasih vitamin? Kalau orang awam ngelihatnya siapa? Oh, orang yang terdampak aja, yang sakit, yang atau akan sakit. Kita berikan kepada dinas-dinas yang lain. SAR kita kasih karena dia di lokasi DLHK, BPBD kita kasih karena petugasnya. Apa? Kita harus menyehatkan juga yang saat bertugas. Karena itu gak ada terdepannya. Gak ada terdepannya. Itu sakit gimana nanti cara kerjanya? Benar. Iya, jadinya kita lakukan secara holistik dan cepat itu. Oke, Pak Dokter. Apa yang membedakan? Ini Pak Dokter, kita masih belum tahu yang membedakan gawat dan ringan. Nah, gawat darurat sama tidak gawat darurat. Ya seperti kita bilang itu. Apapun sakitnya tetap UGD. Benar. Kalau kita orang awam ya benar nih. Kita berdua kan orang awam nggak tahu tentang medis ataupun apa. Kita kan orang Jabo. Anggaplah. Kita nggak bisa membedakan. Oh ini bisa gawat darurat, ini dikategorikan gawat. Oh ini sedang, ini biasa gitu misalnya. Iya. Baik, saya duluan jawab dulu ya. Kalau ngomongin gawat darurat ini memang unik. Uniknya apa? Anak kecil panasnya 38, anak saya misalkan 39, kita ngerasa itu adalah gawat darurat. Benar kan? Karena apa? Persepsi gawat darurat itu berbeda-beda. Baik dari dokternya, dari pasiennya, keluarga pasien, lagi satu adalah siapa? Penjamin, tanda kutip saya bilang penjamin. Yang sedang viral. Ya. Artinya apa? Dalam ini kita harus holistik. Nggak boleh kita bilang, Bapak anaknya ini tidak gawat darurat tapi tanpa penjelasan atau tidak diperiksa. Tidak boleh. Nggak boleh. Nah makanya dengan itu semua kita Kabupaten Badung kita memiliki suatu aplikasi. Namanya di bawah Safety Center ini aplikasi Badung Sehat. Badung Sehat. Sudah download belum? Warga Badung belum? Ya, bisa ada. Itu aplikasi Badung Sehat itu. Iya. Bisa di Android sama di iOS. Iya, keduanya bisa. Ya, dan itu sudah di-download, sudah di-launching oleh Bapak Bupati Badung. Nah, tujuannya apa? Yang tadi, kadang-kadang kita gawat darurat merasa apa? Aduh, gawat darurat. Gimana nih caranya? Saya enggak tahu nih kemana harus menghubungi. Ada pulsa ya tuh? Ada. Masih aktif enggak? Itu enggak punya dia. Ya. Iya. Oh gitu enak jadi ada asisten ya. Mengalahi Bapak. Ya, jadi gini, saya jelaskan dulu nih semua. Kadang-kadang kita ngomong gawat tuh apa? Miskomunikasi atau kita tidak bisa berkonsultasi. Saya bilang, anak saya panas ini. Kemana saya harus berkonsultasi? Ternyata di Badung Sehat ada namanya telemedicine.
Nah, Udah tahu belum telemedicine itu gimana? Ini nih, ya biar teman-teman gini nanti selain Pak Dok yang ngobrol, ada tampilannya Pak Dok. Oh gitu. nah itu udah Pak Dokter nyuruh saya ngambil api, Iya. biar bisa api. Bukan tapi bakal HP-mu. Nih namanya Oke. aplikasi Badung Sehat. Oke, sembari Pak Dokter ngobrol nanti di sini ada layarnya. Oh ya, nanti kita akan buat. Oke teman-teman, ini buat kalian yang mageran ya, kayak to the point aja, yang mageran, yang malas keluar, ini cocok banget buat kalian. Bener. Ya. Ini nggak bayar kan? Oh, enggak bayar. Yang penting Gratis. punya kuota. Yang penting punya kuota, benar tuh. Iya. Nih Bang. Oke. Itu tampilannya semua ada banyak fiturnya. Nah, salah satunya adalah tombol gawat darurat. Kita tekan. Silakan tekan. Awas bom nanti bom. Kita tekan Pak Dok. Ya, tekan 3 detik. 3, 2, 1. Tekan diam 3 detik. Setelah itu 3 detik. ya akan mendetek lokasi. Wow. Langsung Di mana? detek lokasinya di mana lokasinya. Setelah itu akan masuknya kemana? Langsung ke WA. Langsung ke WA. Saya WA safety centernya. Nggak berani. Nggak sih. Itu. Nggak ada istri saya sini. Nanti ini udah diganti dari atas. Nanti hype ya. Oke. Di sini bagusnya detek lokasi, langsung masuk ke aplikasi safety center. Lagi satu. Kadang-kadang kita perlu nanya lagi siapa yang nelpon nih. Itu di bawahnya udah ada namanya. Nama Komang Arya, NIK, disensor. Terus usia, jenis kelamin, memiliki alergi apa tidak, sampai golongan darah. Wah, kok bisa? Apa yang dilakuin? Sudah ditelepon sama safety centernya. Ini adalah untuk apa? Memastikan bahwa Oke, bener nggak gawat darurat. Oke, halo Ibu. Halo, ini yang gila, Wak, yang gila. Jadi teman-teman, jadi teman-teman ada verifikasinya di sini ya. Iya. Jadi Masuk. Ibu, mohon maaf, Bu. Kita lagi Ibu, podcast. ya. Kita lagi podcast. Jadi Nyoba, Ibu ini Bu. bakal memverifikasi ini kalian beneran atau enggak, apa cuma Iya. bercanda aja. Ternyata ini Jadi, bercanda, Banda. Ini coba. Coba sambil bercanda. Ibu, siap. Jangan lupa makan Oke. siang, Bu ya. Jadi langsung diverifikasi Pak Langsung Dokter, ya? verifikasi sama Saya petugasnya. verifikasi petugas. Bu, makasih Terima Bu kasih, ya. Bu. Selamat bertugas. Ya. Nah, Ini 24 jam yang dokter bilang tadi tuh. 24 jam tambahin saya per 7. Kalau 24 jam bisa tanggal merah tutup. Tapi kalau kita ngomongnya udah 24 per 7. Nyepi. Buka. Oh, karena emergensi kesehatan. Emergensi. Udah ngalah-ngalain. Nyebut merek. Lagi. Berarti ini Ya. ini tuh beda sama ambulan yang ada di desa-desa. Jawaban benar. Jadi dulu jawaban yang bagus nih ya. Hah? Dulu namanya apa? Ambulan KBS. KBS. Iya. KBS nya Kramo Badung Sehat. Bukan. Iya. Boleh lah. Oke. Saya rasa podcast kali ini paling banyak editornya kita akan. Oh gitu. Pusing editornya ya. Pusing. Oke, jadi benar nih pertanyaannya. Kita branding nih namanya KBS. Ya. Kramo Badung Sehat atau ambulannya itu. Nah. Nah, saya balikin nih ngomong ya. Rebranding. Rebranding. Kenapa perlu rebranding? Dulu ada di desa. Ada Benar. 62. Saya tidak ada mengurangi itu, tapi secara sistem kita buat lebih bagus. lebih baik, Lebih baik. lebih proper. Lebih proper. Di ambulannya dulu ada apa? Nomor telepon. Itu Benar. masing-masing desa. Benar. Kalau bro lewat tinggal di Dalung ke Kerobokan, tahu nomor telepon Kerobokan? Enggak. Enggak kan? Kalau ini kita sudah jadiin satu. Call Tercenter. centernya jadi satu. Tercenter yang tadi di aplikasi itu. Tapi masih ambulan itu bergerak berarti. Nah sekarang lanjutannya. Apakah kita mengurangi? Tidak ada. Kita semuanya itu kita standby kan 24 jam benar-benar di 13 puskesmas. 24/7. 24/7 juga. Jadinya apa? Kalau sudah 24/7, timnya ada, respon time makin bagus dong. Benar. Sekarang respon time-nya sudah 14 menit. Yang dulunya? Yang dulunya lebih daripada 60 menit. Terutama yang sore dengan malam karena on call. Jadi itu baik. Oh, karena dulu tidak 24 jam. Dulu 24 jam, Oh. tapi tenaganya ada 2 driver, 3 perawat. Gimana caranya 24 Oh, jam? gitu. Jadi 24 jam tapi by sistem by call. By Dia nelpon call. dulu ngumpulin. Itu bagus yang pertama. Dari SDM ada perubahan. Kalau dulu adalah pegawai kontrak, sekarang harus menjadi P3K P3K. atau ya. Artinya apa? Kita harus terkoordinir dengan baik. Satu dikoordinir oleh puskesmasnya, satu oleh safety center. Kalau dulu mungkin itu bukan wilayah saya.
Tapi sekarang nggak bisa, karena apa? Di bawah dinas kesehatan. Yang hal yang simpel aja, di satu desa ada kecelakaan 3 orang korbannya. Gimana caranya dia ngambil sendiri? Siapa yang koordinasiin? Benar. Sekarang 3 orang terpantau di sini akan menggerakkan. Misalkan ada kecelakaan di Luklo, itu mengui 3. Tapi bisa digerakkan mengui 2 dan mengui 1. Tertolong enggak? Sangat tertolong. Respon time-nya sudah makin cepat. Dan lagi satu apa? Ada fitur telemedicine. Yang berangkat bukan dokter, dia bisa calling ke kita. Itu patah tulang. Radio komunikasi kita juga lebih bagus. Jadi yang sudah webcamnya. Jadi kita ngelihat dari sini. Wow. Kayak luar negeri itu ya. Iya. Ada webcam itu. Iya. Ada POV, drill POV. Iya. Itu baru POV namanya. Nak yakin POV. Enggak itu bagus. Jadi itu yang kita rebranding semuanya. Tapi kita lihat bagaimana dengan jumlah kasusnya. 2023 kita mulai berproses, itu 16.000 jumlah kasus gawat darurat dan non gawat darurat. Di 2024 itu naik menjadi 18.000. Sekarang baru 6 bulan, di bulan Juli kita evaluasi sudah 10.000. Artinya apa? Kita harus bekerja dengan baik. Baiknya apa? Sistem yang kita buat, SDM yang terlatih. Lagi satu adalah trust, kepercayaan. Oke. Kepercayaan itu dengan apa? Kayak aplikasinya nih yang tadi gawat darurat di Dispatch, dia akan ngecek nih ambulan ini datang dalam 5 menit. Percaya enggak jadinya? Sangat percaya. Sangat percaya. Di video call seperti itu percaya enggak? Percaya. Nanti kalau misalnya mohon maaf ambulan telat gara-gara keadaan macet kan. Oke teman-teman, dan ini juga buat edukasi buat masyarakat juga ya teman-teman. Ini sering sekali menjadi perbincangan hangat setiap ada sirine lewat. Kalian udah tahu itu tuh ada undang-undangnya, dan itu juga ada batas emergensi yang mana. Jadi kalau misalkan kalian dengar ada sirine, tolonglah mengalah. Pertanyaan nih kalau gitu. Gimana Pak? Ada iring-iringan presiden, Oke. ada pemadam kebakaran, ada polisi, ada ambulan mengantar sakit, ada ambulan jenazah. Mana dulu? Yang mana duluan? Kira-kira siapa yang dagang nasi goreng? Sorry. Pertanyaannya salah ternyata. Kira-kira dari 5 ini mana yang prioritas paling pertama? Kalau saya, Ya. pemadam kebakaran. Kenapa? Karena menyelamatkan nyawa terlebih dahulu. Oh, sama juga ambulan. Terus yang kedua ambulan, pasien. Pasien. Nah, yang ketiga itu presiden, keempat ya kayaknya. Kalau itu bagane. Kalau saya jawaban jokesnya Iya. iring-iringan pejabat dulu karena dia untuk memikirkan kesehatan. Kirain iringan-iringan motor gede. Jawaban jokes ya. Waduh. Jawaban jokes ya. Tapi kalau jawaban benernya, kalau berdasarkan undang-undang saya sempat baca. Ya, undang-undang nomor berapa? Nah, saya nggak tahu. Oh, nggak tahu. Nomor saya nggak tahu. Yang pertama itu pemadam kebakaran, Ya. karena kemungkinan korban jiwanya lebih besar. Benar, lebih dari 1. Iya, kalau kita di ambulan, baru ambulan habis itu. Iya. Gini, terus habis ketiga jenazah terakhir karena yang ketiga itu pejabat berarti. Bener ya, ada berapa tadi itu dokter? Polisi dulu baru pejabat, Polisi baru mobil Polisi jenazah. dulu baru pejabat. Oke. Ya, Pak Dokter Bayu. Iya. Gawat darurat. Gawat dan ringan. Gawat dan ringan. Ini tergantung sih sebenarnya dari kalau saya mau ngomongnya dari sistem, kalau Dokter Komang ini kebetulan di lapangan sistem bencana lebih banyak. Kalau di rumah sakit sendiri kan kita ngomong di rumah sakit nih ada sistem triase namanya. Triase. Sistem triase makanya ada 3. Jadi ada merah, kuning, hijau, kemudian ada hitam sebenarnya satu lagi. Ya jadi sistem seperti itu. Kalau Uyoga atau Aji masuk ke dalam UGD pasti ada lambang-lambang merah, kuning, hijau. Itu ada maksudnya sebenarnya. Itu kemana tempat pasiennya ditaruh. Nah, biar semua sobat tahu juga, sobat sehat semua tahu bahwa kemana nih kita akan dibawa. Jadi lihat aja garisnya di UGD itu. Kan tadi ada orang yang bilang kalau dia hijau berarti itu penanganan berarti pasiennya masih baik-baik saja. Masih bisa sebagai prioritas ketiga dalam artian. Kemudian kalau kuning itu berarti naik sedikit. Udah mulai lebih gawat sedikit, prioritas sebagai kedua. Jadi kalau ada penanganan. Nah kalau dia sudah ada di merah itu berarti yang sudah ada gagal nafas. Kemudian mengancam nyawa lah istilahnya. Ya itulah baru yang prioritas 1. Nah kalau ditaruh di hitam berarti sudah meninggal. Iya jelas. Nah, jadi sudah harus digini. Begitu juga dengan sistem bencana sebenarnya. Sistem bencana juga sama. Pada saat ada bencana banyak, korban banyak, kita harus pisahkan. Mana yang sudah memang meninggal, kita taruh di zona hitam dalam artian, kemudian baru merah, kuning, hijau. Seperti itu sebenarnya. Pasien. Benar. Ya, betul. Satu nih saya spill. Apa perbedaan dalam bom Bali 1 dan bom Bali 2?
gini. Namanya beda satu dengan dua. Loh. Jangan dulu sih. Lokasi terlalu beda. keras. Kalau saya bom Bali 1 bom. Bom. Bom Bali 2 bom. Di bom Bali 1 ini serius. Oh, ini sudah oke. Belum terjadi sistemnya yang tadi dibilang triase. Masyarakat juga belum tahu. Apa yang terjadi? Chaos. Bom. Chaos. Panik. Dari apa? Masyarakat yang luka kepalanya sedikit, benjol, patah jarinya, dia cepat-cepat bisa ke Prop Murah atau Sanglah sekarang yang dulu. Ya salah. Artinya apa? Dia yang bisa jalan langsung ke sana cepat dapat bed. Dan dalam artian yang sebenarnya baru ambulan datang membawa pasien gawat darurat, bednya penuh. Karena apa? Sistem dari masyarakat juga tidak tahu mana yang gawat darurat dan tidak gawat darurat. Di bom Bali 2 itu sudah berbeda. Jadi yang luka lecet dia sudah tahu saya akan ke puskesmas, saya akan ke klinik. Yang luka agak beratan dikit dia akan ke rumah sakit tipe B, tipe C atau tipe D yang lebih kecil, misalkan rumah sakit Kasibu yang dekat-dekat sana. Yang korban berat itu baru ke rumah sakit Prop Murah. Jadi apa? Lebih cepat bisa penanganan. Apa yang terjadi dari dua perbedaan ini? Perbedaannya adalah di bom Bali 2 orang banyak lebih bisa terselamatkan. Jangankan orang luka, potongan kepala, tangan keluarganya itu dibawa ke UGD kan. Bener. Padahal itu salah sebenarnya, itu harusnya masuk ke hitam itu terakhir dievakuasi dan masuknya ke kamar jenazah. Jadi itu secara kompleksnya dijelaskan. Saya ingat banget itu Pak Dok. Iya. Waktu saya kecil tuh. Masih kecil. Wah, Kok kecil Anda nggak kecil? Apanya kecil gitu nih? Apanya kecil? umurnya. Oh, umurnya. Tapi itu gede ya. Gini. Oke. Oh, berarti kan mengkategorikan tuh merah, kuning, Hijau. hijau, hitam. Hitam itu sudah yang meninggal. Apa nih? Merah, kuning, hijau, hitam. Merah, kuning. Kok ada merah? Lampu merah. Sama kayak gini ya? Sama. Traffic light ya? Iya. Oh, Regi banget ya. Regi banget. Oke, Pak Dokter. Ini kan baru-baru aja saya punya kemarin tuh kena diare. Ya. Nah, tadi kita udah ngobrol juga. Betul. Dan benar tadi katanya Pak Kadis, tidak boleh menyepelekan diare, teman-teman. Saya 20 kali bolak-balik toilet. Saya ada rekamannya Pak Dokter, mau 20 detik loh. Rekamannya kayak gimana tuh? Rekamannya. Ada rekamannya. Kayak itu. Nah, sekarang ini kan emang ada gak sih tips and tricks untuk menghadapi cuaca seperti ini gitu? Iya, ya ini kita hubungkan dengan pasca bencana ya pastinya ya. Karena akhir-akhir ini memang bisa dibilang musim pancaroba, kemudian ada bencana yang kemarin juga. Ya pasti yang pertama yang terdampak adalah bagi para pengungsi ya istilahnya, atau yang terkena bencana di dalam rumahnya. Yang paling sering ada memang diare. Nah kalau diare ini berhubungan dengan kita sebut sebagai diare akut ya. Jadi diare yang kurang dari 2 minggu. Nah itu kalau terus-terusan terjadi tentu akan menyebabkan dehidrasi, kekurangan cairan. Nah karena itu kita harus setiap diare harus perlu minum. Itu yang perlu dicari. Kadang-kadang seperti tadi sudah repot kerja ngangkat-ngangkat barang, bersih-bersihin barang, lupa minum. Nah, diare ternyata lupa minum, lemes. Mohon maaf, diare bisa meninggal. Itu pasti dalam Fatalnya bisa mengakibatkan kematian. Karena ya dehidrasi, kekurangan cairan. Tapi kalau misalnya kita diare, terus minum, berarti kemungkinan fatal sampai kematian? Dapat dicegah karena kita sudah rehidrasi namanya. Jadi minum itu adalah penting untuk diare. Ya, jadi seperti itu. Pantas kemarin kalau pasien lagi panas, tidak mau kencing, tidak mau minum. Dioknam. Harus diinfus. Harus diinfus. Betul, untuk mendapatkan cairan. Terus setiap saat ditanya sama nakesnya, sudah kencing? Ya, Belum. betul. Emang seperti itu? Ya, Iya, betul. benar. Dan kenapa setiap diare Pak Dokter ya? Saya kan dikasih obat waktu itu. Habis makan obat tuh BAB susah jadinya Pak Dokter. Apakah masih ada gini nih penyesuaian? Ya karena dalam artian kan istilahnya kita udah nguras ususnya yoga dikuras nih kan keluar terus, jadi ya pengisian untuk feses selanjutnya, kotoran selanjutnya itu masih menunggu waktu 3 hari ya kurang lebih, atau memang kadang-kadang ada dokter yang memberikan penyetop. Jadi kalau penyetop itu memang motilitas usus, jadi pergerakan ususnya diperlambat istilahnya, tapi kan itu hanya efek sementara, setelah itu ya akan normal kembali untuk BAB. Jadi sebenarnya sih dalam artian itu proses alami dari tubuh ya paling Stres ya banyak. Pak Dokter gak bisa ngenge? Jadi Biasanya tiap hari tiap pagi tuh lancar. ya, karena kemarin udah 20 kali. Happy. Kayak karena happy. Pasti happy.
tiba-tiba sekarang AB kayak Karena kemarin kan sudah 20 kali dibilang Betul. sama dokter. Satu hari itu Pak Gamil sudah 4 hari yang lalu. Iya, berarti sudah 20 hari. Wow. Lagi satu nih tambahan. Ada juga salah dalam pengobatan. Contohnya, mencret baru 1 kali, jangan langsung minum obat penghilang mencret. Karena apa? Diare atau mencret. Dikatakan diare perlu penanganan obat adalah diare sudah 3 kali. Kenapa 3 kali? Proses ini adalah proses ilmiah dari tubuh untuk mengeluarkan racun atau yang tidak cocok. Kalau misalkan pas baru pertama sudah minum, mampet, biasanya sakit perut biasanya. Benar gitu? Betul. Jadi memang nunggu dulu Pak Dokter biar 3 kali dulu. Sebenarnya seperti itu. Jadi diare itu kita harus kenapa sih kita diare itu ya kayak. Jadi sebenarnya kita harus PHBS. Itu yang paling pertama kan hidup bersih dan sehat. Nah, saya ingat pola hidup bersih dan sehat ya. Jadi karena makanan yang kita makan, mohon maaf bukannya apa, kadang-kadang kan tercemar ataupun kemudian tidak lupa cuci tangan yang paling sering ya. Kemudian lupa cuci tangan karena tadinya angkat-angkat ada lumpur dan sebagainya. Kemudian lapar langsung makan, itu kan paling sering. Apalagi ada kencing tikus yang tadi itu ya. Langsung kemudian bakteri atau toksin dari bakteri tersebut masuk ke tubuh nih. Nah, itu berusaha dikeluarkan oleh tubuh dengan cara ya diare tadi. Ya, jadi sebenarnya itu mekanisme diare itu adalah mekanisme untuk pertahanan tubuh mengeluarkan racun bakterinya. Jadi pola hidup sehat yang seperti apa harus kita lakukan dengan standar aja berarti mencuci tangan. Saya mencuci tangan Pak Dokter. Ya. Terus saya juga pakai gitu karena saya ada bayi juga di rumah, apa namanya? Hand sanitizer. Hand sanitizer. Nah, itu sama ya itulah. Oke. Tapi tetap juga. Nah, yang paling sering adalah hand sanitizer. Ini perlu digarisbawahi ya. Sebenarnya hand sanitizer itu juga ada berapa kalinya. Jadi tidak harus misalnya terus-terusan hand sanitizer. Enggak. Jadi yang paling bagus memang adalah mencuci tangan dengan sabun di air mengalir. Itu dulu. Hand sanitizer hand sanitizer hanya kalau satu keadaan darurat. Kemudian kalau misalnya sudah 3 kali sampai batas maksimal 5 kali biasanya hand sanitizer, itu wajib kita pakai air mengalir dengan sabun. Nah, jauh lebih baik dengan air mengalir dengan sabun. Ya. Hand sanitizer itu ya? Dibandingkan hand sanitizer. Boleh silahkan. Tapi itu untuk misalnya keadaan darurat aja gitu. Tapi dalam artian yang paling terbaik tetap air mengalir dengan sabun. Di rumah sakit kan. Ya, tapi kami ada batasnya. Berapa pasien kami harus cuci tangan. Oh, saya baru tahu tuh. Lihat tuh videonya Pak Dokter. Ya. Sanitizer diminum, ditirjil. Oke. Mandi dia. Itu video di sana. Itu tuh. Semuanya. Pertanyaan. Biasanya kalau makan pakai tangan, kalau cuci tangan gara-gara apa? Biar enggak lengket kan? Nasinya kan? Benar. Itu yang salah. Terus pertanyaan yang selanjutnya. Nih. Mana lebih bersih biasanya cuci tangan sebelum makan apa setelah makan? Setelah makan itu juga salahnya. Harusnya untuk pencegahan diare dan lain sebagainya itu sebelum makan harus cuci tangan. Wow, saya selalu cuci tangan. Tapi celup biar nak nempel nasinya. Ini kebiasaan buruk kalian. Seharusnya kalian cuci tangan yang bersih itu sebelum makan, bukan setelah makan. Kalau bisa dua-duanya. Bisa dua-duanya juga lebih bagus ya. Oh, jangan-jangan itu kalian ketika cuci tangan nih, kalian lewat nih WC terus ada genangan ember kayak cucut. Enggak kan biasanya kundangan tuh. Berkali-kali. Itu berkali-kali kan dipakai. Nah, itu kan enggak mengalir. Ini mungkin konspirasi yang sudah diagendakan. Makan baru kita mau ke sana. Enggak, kita lanjut dulu. Kita lanjut. Kemarin yang tadi kan mengenai pasca bencana, Dok. Kan mirip Ganti editornya. Editor tolong. Kan pasca sarjana, pasca bencana, Dok ya. Di korban jiwanya kan agak hanya usia 30-an, tapi kan ada juga ibu hamil, ada juga anak-anak, terus lansia ada juga, Dok. Kan pasti orang-orang yang atau korban-korban yang seperti itu kan sangat bisa gampang tercemari, apalagi lansia, apalagi punya penyakit bawaan. Gimana caranya tuh, Dok? Misalnya kayak anak-anak kan mudah kali cacingan kalau sudah gini tuh. Iya, baik.
Jadi bukan itu saja. Di kita, nah ini dulu bahas. Berkaitan dengan bencana nih. Makanya saya bilang lagi balik sebelum bencana itu harus sudah ada datanya. Jadi pas bencana kita udah tahu nih orang-orangnya yang mana aja yang namanya tanda kutip beresiko. Benar. Ngerti kan? Jadi 13 puskesmas itu dia sudah memetakan sebelum terjadinya bencana. Di mereka berapa? Ada ibu hamil, ada anak-anak, ada lansia, lagi satu orang dengan penyakit HIV. Itu juga tidak kalah pentingnya. Jadi sebelum bencana sudah dipetakan. Pada saat bencana itu kita menjadi skala prioritas. Sorry dok, pantesan dari beberapa awal tahun kayaknya Badung membuat istilahnya pendataan masyarakat tuh di Banjar-Banjar tuh. Iya, salah satunya tujuannya biar datanya terkoordinir di semua dinas. Di semua. Jadinya apa? Besok kemarin di Dalung, berapa sih sebenarnya? Yang terdampak benar berisiko tinggi nih. Nah, berisiko. Selanjutnya apa? Data pasien dengan hipertensi, dengan diabetes. Orang dengan hipertensi dengan diabetes itu juga risiko rentan. Nah, bagaimana berkaitan dengan yang kemarin kita lakukan? Kita itu evakuasi bapak-bapak punya rumah lantai satunya terendam, dapurnya biasanya kan di lantai 1 kan? Benar. Nggak bisa makan, di lantai 2 dia. Kita evakuasi, kita obatnya dia hanyut. Makanya fungsi pertama telekonsultasi, bapak kenapa gini, kebutuhannya apa? Saya mau dievakuasi ke rumahnya yang ada di Denpasar. Obatnya bagaimana pak? Nggak ada. Bapak sudah makan? Belum. Makanya saya bilang ini tidak bisa masalah bencana itu kita selesaikan sendiri. Makanya kita sudah terkomunikasikan dalam satu grup namanya Badung Siaga Bencana. Jadi sebelum bencana itu sudah aktif. Sekarang kita tag langsung, SAR mohon bantuan untuk perahu karet. Kita tidak punya perahu karet. Mohon bantuannya BBBD untuk penyedotan dan lain sebagainya. Kita obatnya, kita tanyakan apa saja. Berarti kemana dia harus mencari obat dan membahasi obat. Makanan juga seperti itu. Iya, jadi kita memang secara holistik. Yang nanti kita akan tunjukkan fotonya. Kita evakuasi, ada fotonya bagus. Ada bidan yang evakuasi, ada dari pihak desa, sama dari relawan. Ini dia nanti. Nanti kita akan giringkan fotonya. Ini dia. Jadi seperti itu. Jadi kalau dibilang itu rentannya bagaimana? Rentan itu jangan pas bencana baru mendata berapa ya di desa ini. Entah, itu sebelumnya di pas bencana itu kita ada namanya rapid health assessment, kaji cepat. Menentukan di puskesmasnya itu bisa menangani, loncat ke dinas kesehatan kabupaten, loncat lagi ke dinas provinsi. Kebetulan kemarin kita masih 13 puskesmas ini masih aman, masih bisa menangani. Jadi itu bisa dilakukan penanganan persub-subnya mereka. Oke, dokter, saya punya pertanyaan. Kebetulan saya kan dari Badung nih. Iya. Badung kan ada Sange. Saya Sange. Maksud Anda apa? Oke. Berarti misalnya kalau kita berobat ke Vaskes, kan diinput datanya. Iya. Berarti sudah masuk langsung ke sini. Nah, ini pertanyaan yang bagus. Pertanyaan yang sangat bagus. Terus dibagus-bagus aja pertanyaannya. Jangan-jangan ada contekan ya? Di sana. Tidak ada. Ini luar daripada sana nih pertanyaannya. Jadi bagusnya di kita membuat suatu sistem yang sangat bagus sekali. Namanya SIMDinkes, Sistem Informasi Manajemen Dinas Kesehatan. Penggeraknya adalah namanya UPTD Taksu, Unit Pelaksana Teknis Taksu. Itu adalah Traffic Data Kesehatan Terintegrasi dan Terpadu. Wow. Artinya terpadu ini, apa itu? Terpadunya ini, kalau dulu kita ngomongin dinas kesehatan, tanda kutip, kita ngomongin puskesmas, ngomongin rumah sakit daerah. Sekarang enggak, open data. Tujuannya apa? Mereka di klinik A, klinik swasta, punya pasien hipertensi yang melakukan pemantauan rutin adalah puskesmas. Datanya ini tidak terintegrasi. Di kami sekarang sudah terintegrasi. Hal yang paling menarik adalah apa? Yang masalah Jumante kemarin atau pemantauan jentik. Kira-kira saya sakit ke klinik A. Setelah itu, ini cek darah. Setelah cek darah, ini DB. Dirujuk ke rumah sakit kan? Setelah dirujuk ke rumah sakit, rawat inap 5 hari. Setelah itu pulang. Baru dia lapor ke kalingnya. Jumante ini harusnya apa? Yang dulu kan di klinik 2 hari, di rumah sakit 5 hari, udah 7 hari. Kira-kira nyamuknya ini udah berapa kali gigit? Jentiknya sudah berapa banyak? Sudah terbang kemana itu nyamuk? Dengan adanya data terintegrasi ini, baru di klinik ngecek ngomong demam berdarah, masuk ke sistem kami, masuk ke aplikasinya yang masyarakat. Yang tadi kan saya bilang Taksu Badung, Badung Sehat. Yang Taksu Badung itu adalah ke nakes sama kayak saya. Jadi kalau dia petugas Jumante akan notif
di lokasimu ada demam berdarah, silakan Hati-hati. pemantauan. Bukan hati-hati, ini kan untuk nakesnya. Oh, benar. Silakan melakukan pemantauan jentik. Dia akan membuka aplikasi Taksu Badung, dia akan melakukan pemantauan jentik di sana. Dan aplikasi yang kita buat ini langsung moto di lokasi, oh ini Ini ada jentik nyamuk atau jentiknya tidak? panda dan lain sebagainya. Oh didapatkan, berarti itu dilakukan penghentian untuk jentiknya. Ini udah lapar artinya nih. Jadi seperti itu yang kita buat sistem besarnya. Jadi Bapak Kadis kami sudah memikirkan hal-hal seperti itu dan secara teknis. Keren Pak Kadis. Oh, tadi holistik bagus. Holistik. Katanya ada holistik tadi. Menyeluruh artinya. Menyeluruh. Jadi kalau kita mikirin kan segmen-segmen kita ngomongnya Ya. adalah kualitas kesehatan masyarakat Badung. Benar. Iya. Benar Jadi sekali itu. dokter, benar sekali. Ini saya tercengang. Saya pengen menanyakan sekali lagi. Aplikasi ini Hah? yang Badung Sehat tadi itu sudah berapa ada downloadernya, Dok? Mungkin Iya. teman-teman yang Saya belum izin download. menjawab. Oke. 30.000 lebih. Benar ya. Masyarakat Badung kan lebih dari itu kan? Masyarakat Lebih. Badung kan totalnya. Nah, jadi sekarang ini Tugas kalian. kalian tinggal download. Nah, ikutinlah verifikasinya step by stepnya di sana, setelah login segala macam. Habis itu jangan dibuat bercandaan karena ini emergency teman-teman ya. Itu aja pesan dari saya. Ya kalau misalnya keluarga kalian tidak mau download semuanya, cukup kalian satu aja. Toh juga nanti bisa membantu keluarga yang lain kan? Iya. Nggak usah benar. nggak ada alasan lagi nggak punya kuota Lebih di bagus Banjar ya. ada wifi semua. Tolong. Sehat itu murah, sakit baru mahal ya. Lebih baik kalian menjaga kesehatan daripada kalian ketika sakit mau berobat ya. Boleh. Benar kan? Lulusannya apa ini? Saya Iya. kedokteran. Dok. Kedokteran. Waduh, pantesan. Saya kalau Kami sakit, dari gini Ikatan Pasien Indonesia. IPI. Oke. Apa IP itu tadi? Ikatan Pasien Indonesia. Kalau saya beda. Apa, Pak? Ikatan. Saya respect sama istri saya. Oh. pertanyaan lagi. Oh ya, tadi Pak Cok, Pak Dokter. Pertanyaan saya nih, nah, jadi ada nggak sih tanda-tanda untuk menghindari diare ini? Sebenarnya ada nggak sih tanda-tandanya? Saya masih penasaran. Tadi ini. Masih penasaran diare ini, masih penasaran sama diare. dokter PHBS tadi dia. Nah, Ya. caranya yang lain nggak ada yang lain? Makan daun sotong. Bener kan? Itu makan daun sotong atau sotong itu bener nggak? Silakan Pak Itu- Dokter. Fakta atau mitos? Fakta atau mitos ya, oke. Waduh, ini kalau pertanyaan yang kayak gini nih agak Gedong-gedongan berat tuh perlu tuh. sebenarnya. sebelum closing ya, kita pengen nanya masalah diare karena Yoga Ini nih diare dia ya? lagi diare kan. Padahal Makan sotong sama minum gini tuh kikihan atau kunyahan dari daun sotong tuh fakta atau mitos menghilangkan diare? mungkin efek yang dicari itu adalah efek apa ya? Jadi sebenarnya semua bahan alam itu pasti ada manfaatnya. Saya harus berani bilang bahwa seperti itu. Banyak penelitian-penelitian. Bahkan Seperti kanabis. Bukan. sensor lagi gitu. Nah, seperti misalnya kalau daun sotong saya belum pernah mendengar memang belum pernah membaca. Tapi yang paling banyak demam berdarah. Karena tadi kan banyak jumantik nih. Karena salah satu selain diare juga harus perlu kita demam berdarah. Dan itu juga perlu PHBS. Jangan lupa menubur, menguras, menutup. Nah, itulah sangat penting untuk saat ini kalau misalnya terjadi demam berdarah ya. Karena sekarang juga harus berani bilang demam berdarah juga sedang meningkat nih selain diare. Nah, kalau demam berdarah ada yang bilang kan minum jus jambu. Benar ya? Benar buah. Jangan tapi jus jambu Jus kan jambu. begitu. Apa sih sebenarnya fungsi bahan alam? Sebenarnya jus jambu tidak meningkatkan trombosit karena kan trombosit dikatakan turun begitu kan ya. Benar. Ya, trombosit turun. Jadi dikatakan minum jus jambu biar meningkatkan trombosit. Bukan. Jus jambu sendiri, efek jambu sendiri itu tidak meningkatkan trombosit, tapi dia ternyata itu ada efek menekan namanya TNF alfa. Jadi TNF alfa salah satu senyawa lah dalam tubuh kita itu yang menyebabkan kapiler pembuluh darah kita membesar, trombositnya keluar lewat sana sehingga menurun kesannya. Nah, si jus jambu ini ternyata efeknya seperti itu. Jadi sebenarnya ada nggak efek halam seperti itu ya? Sebenarnya kalau banyak penelitian ya kita belum bisa, saya sih sendiri belum bisa mengatakan ada dan tidaknya, tapi paling tidak kita mengetahui bahwa bahan alam beberapa akan berguna. Tapi tetap yang paling utama pada saat seperti ini kalau terjadi demam berdarah dan sebagainya adalah
program hidup bersih pastinya yang tadi, kemudian yang tadi lapor segera ya, jadi dalam artian memeriksakan diri ke puskesmas atau ke klinik terdekat. Kalau memang perlu rawat inap, sekalian rawat inap untuk mendapatkan pertolongan yang benar, karena demam berdarah dan diare itu sama-sama butuh cairan. Ya pasti dia butuh cairan karena sama-sama meskipun dehidrasinya berbeda, yang satu karena keluar, yang satu karena permeabilitas ke pembuluh darahnya yang melebar, sama-sama kekurangan cairan. Jadi intinya demam berdarah dan juga diare itu sama-sama pengobatnya adalah cairan. Jadi pemberian cairan. Yang lain. Cair. Kurangan cairan. Tapi satu hal, ada asas kepercayaan di sini. Artinya kalau kita percaya, tapi jangan sampai kita kan pengobatan, anggaplah ini tradisional, ini medis. Satu hal, kalau sudah percaya satunya saja, yang lagi satunya harus tetap berpikir. Contoh nih, ada kasus pasien demam berdarah katanya makan jambu, sotong dan lain sebagainya. Banyak dia makan, tapi trombositnya cuma 10.000. Itu ada indikasi rawat inap. Ada kasusnya, tanda kutip, itu harusnya rawat inap. Tapi dia, saya makan ini saja dan lain sebagainya. Itu menyebabkan vital jadinya. Fatal. Semakin berbahaya, fatal dia. Jadi tetap nih diseimbangkan. Kalau dokternya, misalkan ini paling sering juga, apa itu? Tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi. Minum jus timun. Tapi apakah timunnya besar, kecil, kan enggak tahu. Berat. Nah, lagi satu nih tadi. Seberapa banyak kan enggak tahu. Makanya obat itu kan ada dosisnya. Saya tidak begini, tapi kita seimbangkan. Ya, sama juga pakai apa tadi? Daun sotong. Ya. Daunnya sudah dicuci bersih enggak? Terus daun yang mana? Apakah yang pucuknya atau yang tua? Nah, itu kan beda-beda artinya. Daun telinga. Jadi harus diseimbangkan. Oke. Siap, terima kasih banyak Pak Dokter. Sebenarnya kita ingin lebih banyak ngobrol. Itu kasih tentunya. dulu pertanyaan lagi sekali. Ini ke masyarakat. Ada penutup. Nah, setelah berbagai obrolan yang udah kita bahas bersama tadi Pak Dok nih. Apa pesan utama untuk masyarakat agar tetap sehat, waspada dan tangguh menghadapi bencana? Bencana. Kalau tercok dulu ya. Iya. Kalau dari saya jelas yang pertama pasti PHBS. Kalau saya menekankan pola hidup sehat selalu itu. Jadi jangan lupa cuci tangan sebelum makan. Cuci tangan dengan sabun dengan air mengalir sebelum makan. Apapun yang akan kita makan. Kemudian sebelum melakukan sesuatu juga. Setelah dari kamar mandi jangan lupa. Seringkali itu lupa habis dari kamar mandi nggak cuci tangan dengan sabun. Itu tetap harus cuci tangan dengan sabun. Oke. Ya. Jangan lagi. Kemudian yang paling sekarang adalah munculnya demam berdarah. Itu harus hati-hati. Jadi harus diingat bahwa ada pola hidup bersih juga dengan menguras, mengubur, kemudian menutup tempat-tempat penampungan air agar tidak menjadi sarang nyamuk. Itu pasti yang utama saat ini yang harus dilakukan. Nah, kalau untuk bencana juga adalah siaga bencana. Tadi sudah disampaikan juga bahwa kita sendiri harus wajib melaporkan diri kita dulu sebelum terjadi bencana. Karena begitu setelah terjadinya bencana, data ini penting apabila nantinya terjadi bencana di kemudian hari. Oke. Iya. Jadi jangan lupa download. Iya, jangan lupa laporkan kesehatan kalian di sana juga. Dan jangan lupa screening ya. Iya. Betul. Karena lebih baik mencegah daripada mengobati. Oke. Iya. Tambahan sedikit ke Dokter Arya. Pas bencana nih Dok. Pas ada bencana nih. Apa yang perlu kita lakukan sebagai pasien yang kemungkinan punya Komorbid. Iya, gitu. Penyakit komorbid. Ya, punya penyakit bawaan lah. Langsung closing aja nih ya. Ya, langsung closing Dok. Itu Oke. Baik, itu penekanannya. Baik, kalau kita ngomongin masalah bencana, masuklah ke 3 ranah ini. Pra bencana, saat bencana, sama pasca bencana. Di pra bencana ini adalah banyak kita melakukan sosialisasi, edukasi dan lain sebagainya. Ingat, ini adalah suatu siklus. Contoh sekarang banjir udah selesai, kita pasca apa pra nih? Dua-duanya jalan, karena bisa banjir lagi. Ini baru banjir satu. Besok apa? Gempa bumi. Nah, mudah-mudahan enggak. Tapi kita harus siap di pra bencana ini paling banyak. Lebih baik kita siap siaga tapi tidak pernah ada bencana. Salah satu contoh, banjir. Sudah tahu di tempatnya yang rawan banjir, naruh alat elektronik atau barang berharganya di bawah. Salah apa benar? Salah. Sama juga nih gempa bumi. Naruh barang yang berat di atas lemari. Benar apa salah? Salah. Jadi dimitigasi, di pencegahan ini harus kuat kita lakukan.
sering melakukan sosialisasi dan lain sebagainya. Itu di pra bencana. Pada saat bencana ini sebelum beralihan ini ada namanya early warning system. Ada namanya sirine tsunami dan lain sebagainya. Ini teman-teman harus mawas juga. Misalkan ada kalau kita di Bali apa? Kentongan. Udah ada kentongan di awal. Iya, artinya apa? Itu tanda bahaya. Yang kesalahan kita apa? Udah tahu banjir dan sebagainya, diam di rumah akhirnya jadi korban jiwa. Kemarin juga saya cuma dapat sekali aja SMS dari BMKG. Mungkin belum bayar gini enggak? Nah, kuota ada. Kuotanya masih. Enggak, Zap, ada hujan kan harusnya ada. Oh, Ya, ada. Oh, ya. gitu. Itu namanya ada namanya aktif dan pasif early warning system itu. Artinya apa? Itu kan pasif, kita nunggu. Aktif kita bagaimana? Harusnya sudah bergetar. Kita ngecek dulu. Ini gempa apa gitu. Nah, terus ini di pra bencana ini banyak hal. Kebakaran. Sudah punya apar enggak di rumah? Iya benar. Terus Kapar saya ada. apar alat pemadam api ringan salah satunya. Nah gitu. Terus di pra bencana ini jangan teman-teman download aplikasi Badung Sehat setelah saat bencana. Kuota ada. Jadi apa di sebelum segera. Itu download segera. Karena ingat aplikasi Badung Sehat dirancang bukan untuk gawat darurat, bukan hanya untuk bencana. Ada nama home care di sana, ada telemedicine, ada namanya sigap. Siaga antar pasien. Jadi dari suatu rumah pasiennya habis patah tulang misalkan, ngirim ke rumah sakit swasta ataupun pemerintah, ambulan kami siap untuk menjemput. Nah, makanya namanya sigap, siaga antar pasien. Baru saya nih jawab pertanyaannya tadi, gimana sih kalau pasien yang rentan? Pertama adalah komorbid dan lain sebagainya. Pertama, jangankan pada saat bencana, sebelum bencana harus teman-teman terkontrol dengan baik. Ada hal yang simpel aja, hipertensi. Saya enggak minum obat, saya enggak ada sakit kepala. Itu salah. Jadi harus rutin, terkontrol, tahu obat-obatannya apa. Lagi satu apa? Pendamping lagi satu. Jadi kalau kita lupa, orang tua kan biasanya kan, ingat pendamping pengawas obat. Jadi obatnya ini dan lain sebagainya. Jadi tahu. Yang lagi satu adalah, ini penting, riwayat kesehatan. Nah, di aplikasi Badung Sehat ada namanya di sana rekam medis kita pribadi itu ada di sana. Tujuannya apa? Kalau kita ada lupa ada bagaimana kan itu pengingat, dan lagi satu adalah personal assistant. Di sana tinggal setting. Oh, saya mau suntik insulin pagi, sore, malam berapa unit, dia akan muncul bunyi notifikasi. Wow. Itu. Di saat bencana ini lagi satu, ikuti arahan dari kalau kita kesehatan. Tapi ingat, penguatan adalah di pra bencana ini sangat bagus. Benar. Pasca bencana, ini apa? Setelah terjadinya bencana, bagaimana cara memperbaikinya dengan lebih baik? Lebih baik lagi. Lebih baiknya apa? Biar lebih cepat. Yang tadi trauma healing. Yang selanjutnya apa? Diare, jangan sampai apa? Udah tahu mencret dan lain sebagainya, nggak ke fasilitas kesehatan. Ingat adalah di sini ini terakhir ini adalah apa? Bagaimana kita mengkorelasikan ke pra bencana. Ingat ini siklus ya. Ya, siklus. benar. Jadi kalau ngomong ini, di pasca nih, saya sudah selesai aman, sudah selesai banjirnya. Besok hujan lagi, banjir lagi. Gitu. Jadi ya, kalau kita makanya kalau ngelihat semuanya, kita itu punya slogan di Dinas Kesehatan. Apa itu? Badung sehat, Badung hebat, Badung bahagia. Itu artinya adalah apa? Adalah untuk menyebabkan kita tangguh dalam keadaan sehari-hari ataupun bencana. Itu baru cobaan pertama. Nanti kita bareng-bareng. Yuk bareng-bareng. Mau diulang lagi? Boleh. Badung sehat, Badung hebat, Badung bahagia. Ulang lagi sekali biar lebih. Badung sehat, Badung hebat, Badung bahagia. Tunggu dulu. Ini kita nyoba berapa kali nih? Udah siap. Sudah aman? Udah siap. Ayo. Oke. 1, 2, 3. Badung sehat, Badung hebat, Badung bahagia. Oke, terima kasih banyak Pak Dokter. Sebenarnya kita pengen banyak lagi ngobrol sebenarnya, dan saya ingatkan sekali lagi buat sahabat Badung, sobat Badung, semua teman Badung dimanapun kalian berada, silahkan download aplikasinya. Aplikasinya namanya Badung Sehat. Yang berwarna
biru. Yang warna apa Pak Dokter? Ini lambangnya kita, lambang Badung Nak Sehat. Badung Sehat. Nak Badung Sehat teman-teman. Silakan. Silakan download semua pokoknya yang merasa berKTP Badung silakan download. Ya, semua. Ini lebih memudahkan Anda untuk cek kesehatan. Ya, lebih baik mencegah daripada mengobati teman-teman. Pokoknya terima kasih banyak dan jangan lupa follow Instagram Badung Sehat. Kita dulu. Kita download. Belum, saya belum Yaudah, download. Saya belum download. Nanti saya download serius. Saya download. Nanti Play saya Store download. atau App Store sudah ada Badung Sehat. Oke. Siap. Terima kasih banyak Pak Dokter. Jangan lupa follow Instagram, TikTok, Facebook @Pemkap Badung dan subscribe YouTube channel Pemkap Badung dan nantikan podcast episode selanjutnya. Suksama. Terima kasih Pak Dokter. Terima kasih Pak Dokter. Terima kasih.